Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Ibu pada malam hari ini kita ketemu lagi. Kita niatkan untuk belajar ya Bu ya. Belajar itu apa ya, bukan diniatkan untuk target berhasil gitu ya. Yang perlu kita pahami bahwa belajar itu yang dinilai oleh Allah itu adalah prosesnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu dalam proses itu ulet, tekun, sabar, istiqomah gitu ya. Jadi tidak putus asa ya. Dan keistimewaannya kalau belajar Al-Quran, kalau lancar itu mendapat pahala, kalau tidak lancar itu justru 2 kali lipat pahalanya gitu ya. Itu karena keinginan belajarnya ya, dan dia sabar dalam kesulitannya itu ya. Jadi semuanya dapat pahala dan yang tidak atau kesulitan itu bukan berarti terus mundur gitu. Justru dengan adanya merasa kesulitan itu semangat ya, itu akan mendapatkan pahala yang 2 kali lipat gitu ya. Ini ada ada hadisnya ya Bu ya. Saya bacakan aja, saya juga ini takut salah karena nggak hafal banget ini ya. Jadi ini di awal buku ini ya Bu ya, itu dimotivasi dengan hadis-hadis yang memotivasi kita untuk belajar, terutama belajar Al-Quran. Man Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrun ya. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ya, istri Rasulullah ya. Ia berkata, Rasulullah bersabda, orang yang ahli atau mahir dalam membaca Al-Quran, ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi suci. Sedangkan orang yang tidak ahli atau mahir dalam membaca Al-Quran dan masih terbata-bata walaupun sudah berusaha tanpa mengenal Allah, maka ia akan memperoleh 2 pahala. Itu ya Bu ya. Jadi ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis riwayat yang kuat gitu ya, sahih benar-benar dan sampai Rasulullah gitu ya, tidak ada jalur yang diragukan gitu ya. Nah ini ya, jadi ini benar-benar tidak membuat kita lemah atau kita takut atau kita khawatir atau kita putus asa dalam belajar Al-Quran ya, karena di situ pahalanya banyak sekali ya. Nah, itu salah satu motivasinya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu selalu semangat ya. Kita berdoa juga mudah-mudahan Allah memfasihkan lidah kita ya Bu ya, untuk bisa melafazkan ayat huruf-huruf hijaiyah ya, yang ada yang menjadi huruf-huruf dalam Al-Quran ya. Dan juga ada hadis yang memotivasi kita juga bahwa dalam membaca kitab Al-Quran itu kita satu huruf itu satu kebaikan ya, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 gitu ya. Jadi benar-benar satu huruf ya gitu. Alif lam mim itu bukan satu huruf ya, tapi itu alif sendiri satu huruf, lam sendiri satu huruf, mim sendiri satu huruf. Itu ibarat kata kalau misalnya kita mau hitung-hitungan gitu ya, itu pahalanya banyak sekali ya. Jadi sebenarnya Masya Allah gitu ya, kalau kita terus belajar
belajar Al-Quran. Yang pertama sih itu kita membacanya ya. Sebenarnya ada tahapan selanjutnya juga. Kalau kita sudah membaca, kita mentadabbur menghafalkannya, mentadabburinya, dan akhirnya mengamalkannya gitu ya. Jadi masih tahapannya panjang. Ya, tapi awalan kita belajar membaca secara apa ya, mudah-mudahan kita bisa tartil ya dalam membaca Al-Quran ya, sesuai yang diperintahkan oleh Allah ya. Warattilil Qur'ana tartila ya. Jadi baca Al-Quran itu dengan tartil. Nah, sebenarnya kalau kita baca warattilil Qur'an itu sudah diartikan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tapi Allah lebih mempertegas lagi warattilil Qur'ana tartila. Jadi bacalah Al-Quran dengan tartil dan setartil-tartilnya gitu ya. Jadi tartil itu artinya sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan kaidah-kaidahnya gitu ya. Itu jadi kita belajar ini sebenarnya melaksanakan perintah Allah juga gitu. Jadi sangat harus kita sambut dengan perasaan gembira gitu, perasaan ya bismillah, semoga Allah memudahkan ya, semoga Allah memfasihkan lidah kita gitu. Jadi kalau udah sekian lama dari dulu udah belajar masih gini-gini aja, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita belajar gitu. Allah tidak melihat lama waktunya, tapi melihat usahanya itu. Itu Allah sangat senang gitu ya untuk untuk adanya majlis-majlis seperti ini gitu ya. Ada juga itu hadis yang menyatakan barang siapa yang berkumpul ya untuk membaca dan mentadabbur Al-Quran, maka Allah akan memberikan rahmat ya, memberikan ketentraman ya. Nah, terus sekiranya dikitari malaikat jadi bisa jadi ya kita berkumpul di sini nih banyak malaikat yang ada ya, ikut gitu ya, yang mendoakan gitu ya. Dan juga akan memberikan rasa ketentraman ya pada diri kita, dan juga Allah akan sebut-sebut nama kita gitu di hadapan makhluknya yang lain ya. Nah, di hadapan Allah itu, makhluk Allah itu adalah malaikat. Jadi kalau nama kita disebut ya oleh Allah di hadapan malaikat gitu, itu kan pasti kalau sering disebut itu ibarat kata kita ya, kalau sering disebut namanya, kita itu akan familiar, kita itu akan kenal, kita itu akan dekat gitu ya. Nah, itu sampai pada akhirnya nanti kalau misalnya nama kita udah sering, udah ini, nah udah ibarat kalau toko ya langganan gitu ya, udah dekat banget gitu lah. Nah, pada saat nanti kita saatnya Allah mencabut nyawa kita, kan nyawa itu kan, roh itu kan dibawa ya. Nah, nanti kan melewati malaikat-malaikat gitu. Ini ruhnya siapa gitu kan. Oh, ruhnya ini yang sering disebut oleh Allah. Nah, itu akan bahagia banget gitu loh ya. Jadi sebenarnya Masya Allah itu ya, itu keutamaannya banyak banget gitu ya. Ya mudah-mudahan itu menjadi satu motivasi buat kita juga, buat saya juga ya, buat ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ini Allah ridho ya, Allah berikan janjinya, memberikan ketenangan, ketentraman, sakinah pada diri kita ya. Dan juga nanti mudah-mudahan dengan ibu-ibu merasa ada sakinah, ketentraman, ketenangan, membawa pada keluarganya juga demikian gitu ya. Amin. Ya baik. Itu satu prolog ya dari saya ya. Nah, kemarin tahsin kita berawal dari mempelajari makhrijul huruf ya. Dan kemarin kita coba untuk melafazkan surat Al-Fatihah ya. Nah, saya pengen sekarang di surat-surat di juz 30 surat pendek. Kalau kemarin surat Al-Fatihah itu kan akan menjadi rukun ya dalam sholat. Ya mudah-mudahan dengan kita belajar, kita mengetahui
ya bagaimana cara membaca dengan tartil ya, yaitu mudah-mudahan Allah terima ya sholat kita ya. Dan untuk surat-surat yang berikutnya yang akan menjadi bacaan ya dalam sholat, mudah-mudahan juga menjadi tartil ya, insyaallah. Ya, kita sama-sama belajar gitu ya. Ini bukan berarti saya yang paling bisa, paling benar, itu enggak gitu ya. Saya hanya menyampaikan ya. Nanti saling mengkoreksi aja gitu ya. Nah, kita mulai saja dari surat An-Nas. An-Nas dulu. Ayo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah sudah ini ya, sudah bagus di non tasdidnya ya, guna musajadah, jadi ditahan gitu ya, itu sudah ya. Ya silakan yang Al-Falaq. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini ya, tadi di basmalahnya jangan kepanjangan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panjang masih. Jadi gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Terus tadi di sa ya. Wa min syarrin naffasa. Sa ya. Sa bukan sa ya. Ya. Coba. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Coba sekali lagi bersama yang tadi. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ya. Terus yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Ha bukan ha ya. Ya, diulang. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, gitu ya, Bu ya. Jadi hati-hati kadang-kala kita antara ha dan ha ya itu hampir sama, dan sa sama sa ya itu juga suka ketukar ya. Nah di sini diperhatikan ya Bu ya, untuk hafalan ya itu yang dikoreksi di sa dan ha. Ya baik ya, silakan yang Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini lafaz awalnya qul huwallahu ahad, cukup segitu aja. Kalau tadi kan qul huwallahu ahad panjang ya. Ya, coba sekali lagi sampai akhir ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus somad, ada ininya, ada tasdidnya. Allahus somad, walam yulad. Iya panjang ya, ada ininya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu ya. Jadi harokatnya dua aja ya. Sekarang kita lanjut ke surat Al-Lahab atau surat Al-Masad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk basmalah tetap ya Bu ya. Jadi diusahakan kalau mau basmalah ingat yang bacaannya cepat itu tadi ya. Maksudnya tidak kepanjangan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ha atau ha itu jangan ketukar ya, seringkali juga Bismillahirrahmanirrahim, nah itu salah ya, jadi jangan ketukar. Yang ha itu yang depan, ha itu yang belakang ya. Ayat pertama, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah ini biasanya yang salah di terakhirnya ya. Terakhirnya di situ ada huruf ba yang memiliki sifat qalqalah tapi dia tasdid. Tasdid itu artinya dua huruf ya, dua huruf yang jadi satu ya, tasdid. Nah, dua huruf itu harus dibaca semuanya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan ditahan baru diqalqalahkan ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu ditahan. Wa tab. Nah, gitu ya. Jadi jangan tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu cuma satu mbaknya. Nah, ya. Karena ini tasdid itu jadi ada dua huruf. Mbaknya double ya. Jadi harus dibaca semuanya. Caranya dengan ditahan dulu baru diqalqalahkan ya. Kita satu-satu aja ya, maksudnya dibacanya satu ayat ya. Saya dulu baru nanti diikuti Ibu ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, bersama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, kalau ini baknya satu, kasab langsung ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, ya, sama-sama. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terus yang selanjutnya, saya naron dzata lahab. Saya naron dzata lahab. Nah, di sini short ya, bukan sin. Bukan saya lana ya. Kalau saya itu sin. Ya. Saya
itu sebenarnya makhraj sin, makhraj shad itu ujung lidah menyentuh dinding gigi seri bawah, ya. Dan ujung lidah menyentuh dinding gigi seri bawah. Nah, jadi ini. So. Nah, karena dia istilah, ya, dia huruf tebal, jadi ada bagian lidahnya yang terangkat, agak ke sananya, ya, terangkat. So, ya. Saya, jadi bukan sayas, kan, ya, agak susah, ya, untuk istilah saya so, jadi di sebelah ada lidahnya yang berangkat. So, jadi jangan hanya so. Kalau so gampang mudah, itu sin di o kan, ya. So, tapi so, lidahnya diangkat. Gimana? So, lidah belakangnya diangkat. Jadi agak susah, ya, kita mau coba. Berikutnya, wamro'atuhu hammalatal hatab. Ya, bersama. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Nah, jadi tetap ada kokoh, ya, diberikan kokohnya, ya. Terus ini mim tasdid dan nun tasdid, ya. Setiap ibu bertemu dengan nun tasdid dan mim tasdid itu hendaknya digunakan atau ditahan, ya, karena itu gunnah musyaddadah, ya, jadi lebih, ya, banyak gunanya atau ditahannya lebih lama, ya. Hamma, ya. Ya. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Yang bersama. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha hablum min masad. Nah, ini yang di ayat terakhir ini seringkali kesalahannya itu di fijidiha sama haknya, ha sama hak itu suka ketukar, ya, atau jadi ha dua-duanya, ya. Fijidiha hablum, itu salah. Hablum, ya, ha dan ha, ya. Fijidiha ha dulu baru ha, ya. Fi jidiha hablum mim masad, ya. Ya, bersama-sama. Fi jidiha hablum mim masad. Nih, boleh nanya nggak, Mi? Ya. Untuk ayat 3 dan 4 itu lebih utama mana? Kita sambung sampai wamro'atuhu atau karena ada kola, ya, atau kita berhenti di lahabnya atau disambung, lebih utama yang mana nih bacanya? Di saya nggak ada itu, ya, Ada wakaf ja. ada Jim apa kola, ya? jim. Boleh aja sih, Bu, kalau Di aku kola. Kola, ya. Kalau koflan itu Jarang berhenti. Bukan. Harus berhenti di boleh sini. berhenti, boleh lanjut, boleh berhenti. Iya. Utamanya berhenti. Berutamanya berhenti, ya. Tapi lanjut nggak apa-apa. Tapi lanjut boleh. Boleh lah, Habib. Jadi itu apa, ya, enggak masalah, ya. Karena pendek, Mau berhenti kan pendek, lahab boleh, atau lahabil wamro'atuh boleh, ya. Ya, silakan. Itu biasanya kalau wakaf itu seringkalinya di ayat yang panjang, ya. Ayat yang panjang karena nafasnya nggak cukup. Nah, itu biasanya sangat membantu. Tapi kalau ini
karena pendek. pendek, ya boleh-boleh aja. Ya, karena kan sebelumnya lam ya, sebelumnya itu lam ya, lahabiu itu lam. Nah, lam tapi itu Akhir di ayat. akhir ayat. Nah, kalau lam di akhir ayat itu yang setahu saya itu tidak boleh berhenti menghentikan bacaan. Oh, tidak boleh. Nah, artinya ibu Harus saya naron data lahab. Sadaqallahul azim. Itu yang setahu saya begitu. Lam di akhir ayat tidak bolehnya. Nggak apa-apa. Terima kasih, Min, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Nah, ini koreksian dari saya ya, yang tadi ya. Di WhatsApp jadi ditahannya masih kurang. Ya, kurang ya. Ya. Tabbat yada abi lahabin WhatsApp ya, itu ditahan. Ini di saya lana rong ya itu ada ifanya rongda jadi ditahan ya, ada gunanya, ada ifa ya. Saya lana rongda talahab jadi jangan buru-buru. Saya lana rongda talahab jangan ya, tapi dilamain rongda talahab ya, gitu ya. Terus jadi hamma, jadi hamma, jadi jangan hamma, jangan begitu, ditahan. Nah, hamma ya. Terus juga habalum min masad, habalum min masad. Karena itu mimnya apa? Tanwin dan nun sukun ya, bertemu dengan mim dan diguna ya. Ya, jadi tadi di ayat pertama kurang ditahan dulu ya. Terus yang di ayat ketiga rongga, nah itu ditahan ya. Terus hamma, terus hablum mim masad. Ya, yang terakhir, kelompok terakhir. Kan biar menyatu suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Yes. Ya, udah ya. Tadi semua ibu sudah praktek di surat Al-Lahab. Mudah-mudahan ibu bisa mempraktekannya ya. Nanti yang disampaikan. Iya. Ntar baca sholat lupa lagi.